kesadaran kritis bagi rakyat. Dan dalam tinjauan lingkungan hidup ini juga kami mau memulai membangun kesadaran kritis ini, karena ketika kesadaran kritis rakyat terhadap hak-hak konstitusionalnya tidak terwujud, praktik demokrasi, praktik politik yang transaksional pasti akan terjadi. Oke, melihat banyak perkembangan regulasi dari rezim ke rezim, semakin jauhnya kebijakan dari harapan rakyat, kami mengambil kesimpulan pertama, memang pemerintah itu gagal memahami kepentingan rakyatnya. Yang kedua, untuk mengembalikan kerja dan kebijakan negara memenuhi amanah konstitusi dan kepentingan rakyat, memang negara itu harus dipandu. Hingga kami dari Gerakan Lingkungan Hidup itu menawarkan ekonomi Nusantara. Ekonomi Nusantara ini bukan ekonomi yang kami bangun. Ekonomi Nusantara ini adalah ekonomi yang dibangun oleh komunitas, oleh masyarakat, oleh rakyat yang berada di pulau-pulau di Indonesia. Ini ekonomi yang berhasil dikenali oleh Belanda dan Inggris, tapi gagal dikenali oleh pemerintah Indonesia ketika merdeka. Ekonomi ini yang membuat VOC menjadi kaya, tetapi tidak diurus oleh pemerintah Indonesia ketika merdeka. Ini ekonomi Nusantara, ekonomi yang berproduksi di Indonesia dan menopang peradaban hampir seluruh negara di dunia, dan sampai saat ini masih menopang peradaban di berbagai negara. Tetapi sektor ini, ekonomi ini tidak diurus oleh negara karena tidak memberi ruang kepada para pemilik modal untuk menguasai secara utuh. Ekonomi ini dikuasai oleh perusahaan, itu hanya bisa dilakukan dalam bentuk kolonialisasi di masa Belanda. Nah, memang di masa pemerintahan sekarang dia tidak bisa dikuasai oleh pemilik modal karena tanah, pengetahuan dan produksinya itu ada di rakyat. Nah, menurut kami, kalau Indonesia mau membangun ekonomi yang mampu menurunkan angka bencana di Indonesia, mampu mengembalikan fungsi dari lingkungan di Indonesia, maka ekonomi Nusantara inilah jalan keluarnya. Kami menawarkan ekonomi Nusantara dan kami menyampaikan persoalan tadi. Begitu hancurnya lingkungan di Indonesia, tingginya angka bencana, ketimpangan kesejahteraan yang terjadi itu karena gagalnya penyelenggara negara itu memahami rakyatnya. Kami menawarkan ekonomi Nusantara saat ini karena inilah ekonomi yang bersedia pada rakyat. Jadi kalau ditanya siapa presiden, siapa kepala daerah yang layak saat ini memimpin, kami mau menyampaikan indikator kebalikannya. Kalau calon presiden tersebut masih percaya kepada ekonomi dia pribadi sendiri itu dari tambang, jangan pilihlah mereka. Dia sendiri masih percaya sama tambang, bagaimana dia mau percaya sama rakyat? Kalau calon presiden ini, tim suksesnya, penyokongnya, partai politiknya masih berasal dari ekonomi tambang, jangan juga dipilih mereka ini. Karena keyakinan hidupnya sendiri dari tambang, bagaimana dia mau percaya kepada rakyat? Begitu saja, saya tidak akan merekomendasikan memilih siapa, tetapi saya merekomendasikan jangan pilih para pelaku penjahat lingkungan. Orang-orang yang percaya kepada sektor ekonomi tambang ini adalah para pelaku kejahatan.